Mencari senar pancing yang ideal, kekuatan yang setara untuk marlin. Berapa kekuatan senar yang dibutuhkan untuk menangkap marlin? Ini pertanyaan yang selalu ditanyakan pemancing saat menghadapi ikan perkasa ini. Memilih senar yang tepat sangat penting untuk keberhasilan. Terlalu lemah, senar akan putus. Terlalu kuat akan mempengaruhi tingkat tangkapan. Menemukan kekuatan senar yang ideal melibatkan pemahaman target. Marlin kecil membutuhkan senar yang berbeda dari monster laut dalam. Faktor-faktor seperti ukuran marlin, kekuatan perlawanan, dan kondisi memancing, semuanya berperan. Intinya adalah menemukan keseimbangan yang tepat. Kita ingin senar yang cukup kuat untuk menahan berat dan kekuatan marlin. Tetapi, kita juga membutuhkan senar yang cukup tipis untuk menembus air, dan memungkinkan presentasi umpan alami. Memilih senar yang tepat seperti memilih senjata yang tepat untuk lawan yang tangguh. Ini tentang menghormati ikan dan memaksimalkan peluang keberhasilan penangkapan. Mengapa senar PI penting, senjata terbaik pemancing marlin? Dalam memancing marlin, senar PI adalah rajanya. Kependekan dari polyethylene, senar PI menawarkan kekuatan dan sensitivitas yang luar biasa. Tidak seperti senar monofilamen tradisional, senar PI terbuat dari serat yang dijalin rapat, membuatnya sangat tipis dan kuat. Diameter tipis ini mengubah segalanya, memungkinkan kita menggulung lebih banyak senar pada reel, melempar lebih jauh, dan menyajikan umpan dengan sangat realistis. Marlin dikenal karena penglihatannya yang tajam, dan dapat mewaspadai senar tebal yang tidak alami. Sensitivitas senar PI adalah keuntungan utama lainnya. Kita bisa merasakan gigitan paling kecil sekalipun, memberi kita keuntungan sepersekian detik saat memasang kail. Saat melawan marlin, sensitivitas ini mengirimkan setiap gerakan kepala dan perubahan arah, memungkinkan kita merespons dengan tepat. Dalam dunia memancing marlin, senar PI bukan hanya senar, itu adalah perpanjangan indera, memberi kita keunggulan dalam pertarungan melawan salah satu predator laut paling tangguh. Faktor yang mempengaruhi kekuatan senar menjinakkan para titan. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan senar sangat penting untuk memilih peralatan yang tepat. Faktor terpenting adalah kekuatan tarik senar, yang mengacu pada berat maksimum yang dapat ditahan senar sebelum putus. Diameter senar juga memainkan peran penting. Senar yang lebih tipis umumnya memiliki kekuatan tarik yang lebih rendah, tetapi menawarkan jarak lemparan dan sensitivitas yang lebih baik. Senar yang lebih tebal, meskipun lebih kuat, menciptakan lebih banyak hambatan di dalam air, mempengaruhi aksi umpan dan jarak lemparan. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah ketahanan terhadap abrasi. Marlin dikenal karena mulutnya yang kasar dan tarikannya yang kuat, yang dapat dengan cepat mengikis senar. Carilah senar PI dengan lapisan khusus yang dirancang untuk menahan abrasi dan menjaga kualitasnya. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini dengan cermat, Anda dapat memilih senar PI yang sesuai dengan target marlin, kondisi memancing, dan gaya memancing. Bagian 4 menyesuaikan senar dengan marlin, panduan memilih peralatan yang tepat. Memilih kekuatan senar PE yang tepat tergantung pada ukuran marlin yang Anda targetkan. Untuk marlin yang lebih kecil, seperti marlin putih, senar PE dengan uji coba 30 hingga 50 pon biasanya sudah cukup. Senar ini menawarkan keseimbangan yang baik antara kekuatan dan sensitivitas, memungkinkan Anda menangani ikan akrobatik ini. Untuk marlin yang lebih besar, seperti marlin biru atau marlin hitam, Anda perlu meningkatkan ke senar yang lebih berat. Senar PI dengan uji coba 80 hingga 130 pon direkomendasikan untuk ikan kuat ini. Senar ini memberikan kekuatan yang diperlukan untuk menahan tarikan yang cepat dan hentakan kepala yang kuat. Ingat, ini hanya panduan umum. Faktor-faktor seperti kondisi memancing, pengaturan drag, dan tingkat pengalaman Anda, semuanya dapat memengaruhi kekuatan senar yang ideal. Sebaiknya berkonsultasi dengan pemancing marlin berpengalaman atau toko peralatan pancing setempat untuk rekomendasi khusus. Bagian 5. Pertarungan abadi, pertemuanku dengan marlin hitam. Saya tidak akan pernah melupakan pertemuan pertama saya dengan marlin hitam. Kami sedang memancing di lepas Great Barrier Reef. Airnya penuh dengan ikan umpan. Tiba-tiba, senar outrigger menjerit. Saya meraih joran. Marlin itu melompat keluar dari air. Pertarungan itu sepertinya berlangsung selamanya. Akhirnya kami berhasil membawa marlin itu ke samping perahu.
Sisiknya berkilauan seperti permata. Praringan sprip-prip dekat sejevening, tuad dambe, psyche ferdit se pelajaran hebat. Harin vecting pumil tent with ganitsan thibli soer niye.